Dari surat Al-Qasas ayat 23 sampai 26. Antum kalau buka surat Al-Qasas, antum dapat ceritanya siapa? Nabi Musa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihi imra'ataini tadhudan." Jadi, pernah Nabi Musa alaihi salam itu pengen ngambil air di satu aliran air atau sungai. Dan di situ, di Madian itu, nama kotanya Madian, Nabi Musa tuh ngelihat adanya orang-orang yang juga lagi ngambil air, cowok-cowok semua. Nah, di antara cowok-cowok itu, di belakang sana, ya, ada 2 orang wanita. Yang siap-siap mau ngambil air juga. Jadi saya udah bawa ember lah. Ya, udah bawa ember, tapi banyak cowok-cowok dia nggak mau maju. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya, mau ngapain? Kata Nabi Musa. Qalata la nasqi hatta yasdiru ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Antum dengar jawabannya wanita ini. Kita mau ngambil air untuk memberikan kepada kambing-kambing kami. Kata 2 wanita ini. Tapi kami tidak akan ngambil air sampai pengembala laki-laki ini pergi dari sini. Masya Allah. Karena apa? Karena ayah kami sudah tua di rumah, nggak mampu dia ngambil. Akhirnya, dan ini jahatnya orang-orang cowok-cowok itu, abis dia ambil air, itu ada satu batu yang harus dibawa sama 10 orang untuk menutup celah air tersebut, ditaruh sama mereka bersepuluh. Jadi si perempuan ini dapatnya cuma air becek-becekan doang. Iya. Karena ada Nabi Musa, dan kita tahu Nabi Musa sekali nampol orang mati orangnya. Ya. Nabi Musa angkat satu batu itu sendirian. Masya Allah. Ya, diangkat, otomatis air yang akan didapatkan si 2 wanita ini banyak. Fasaqalahuma thumma tawala ila dhil. Kemudian diambil sama Nabi Musa airnya. Diambil sama Nabi Musa, dikasih sama mereka berdua, ya. Akhirnya dikasihlah 2 wanita ini, atau pergilah 2 wanita ini ke ayahnya. Ayahnya kaget. Kok air yang kamu ambil ini banyak, kata dia. Kok bisa banyak gitu loh. Diceritain tuh ada pemuda di situ baik, dia ngambilin kita air gitu loh. Kata bapaknya ini, panggil, suruh ke sini pemudanya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka 2 wanita ini datang kepada Nabi Musa dengan malu-malu. Masya Allah. Itu bayangin karakter-karakter perempuan ini. Dengan malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah kami manggil kamu nih. Katanya mau dikasih hadiah karena kamu udah bawain kita air gitu loh. Udah ngasih kita air yang banyak. Akhirnya udah Nabi Musa jalan, ya. Dan padahal pada saat Nabi Musa jalan juga, itu tadinya perempuan itu adanya di depan Nabi Musa. Ya. Terus kata Nabi Musa, pindah aja ke belakang. Saya takut terfitnah dengan jalannya kalian berdua. Ini pemudanya luar biasa, perempuannya juga luar biasa. Pindah. Jadi Nabi Musa tuh kayak ada Google Maps-nya di belakang gitu loh. Kanan, kiri, ya udah jalan gitu aja. Sampai ke bapaknya, Nabi Musa ceritain bahwa saya tuh dikejar-kejar sama Fir'aun di Mesir dan lain sebagainya. Akhirnya bapaknya malah mengatakan apa? Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Si salah satu anaknya bilang, "Pah, ini mendingan suruh kerja sama kita aja. Karena sebaik-baiknya pegawai itu yang kuat dan amanah," kata dia. Padahal mintanya dijadikan pekerja, tapi akhirnya kata bapaknya disuruh nikahin salah satu dari anaknya. Nah, apa yang kita bisa dapat dari kisah singkat ini? Pertama, kalau kita lihat ya, 2 orang perempuan ini ya, dia bekerja di luar rumah. Iya kan? Ngambil air. Berarti satu, boleh seorang wanita kerja di luar rumah. Ya, tapi tadi perempuan 2 ini tidaklah keluar rumah kecuali dia bilang apa? Karena ayahku sudah tua. Jadi ada kebutuhan yang berdesak yang mengharuskan perempuan ini kerja di luar rumah. Berarti kalau tidak mendesak, tidak boleh kerja di luar rumah. Tidak mendesak, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena nih ayahnya nih tua. Kedua, pekerjaan ngambil air itu ternyata pekerjaan yang juga bisa dilakukan dan pantas dilakukan oleh seorang perempuan. Berarti kedua, pekerjaan yang harus dilakukan oleh perempuan itu adalah pekerjaan yang pantas untuk seorang wanita. Gak boleh wanita nguli jadi kuli gitu. Itu gak pantas. Atau pekerja batu bara, itu gak pantas. Dia harus pekerjaan-pekerjaan yang pas buat wanita, cocok dan pantas untuk wanita. Lalu ya, yang ketiga, kalau kita lihat, walaupun dia pekerjaan di luar rumah, kita lihat karakternya perempuan tadi. Dia nunggu dengan jarak daripada laki-laki tadi. Tidak adanya ikhtilat. Masya Allah. Tidak ada ikhtilat. Padahal itu di sungai yang begitu lapang gitu ya. Kalau di kantor kan sempit.
gitu Iya, loh. betul. Itu ikhtilat dan sentuh-sentuhan itu sangat mungkin terjadi. Iya. Antum mau ke kamar mandi bisa papasan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, wanita itu nggak boleh kerja di tempat seperti itu. Karena ini dua wanita ini menjaga dirinya. Nah, Ini pelajaran buat para wanita kalau mau kerja, ya. Dan si wanita ini juga mendekati Nabi Musa waktu bicara tuh malu-malu. itu dia. Bukan nggak tahu malu. Benar. Ini kadang wanita nih kalau udah kerja sama temen yang cowoknya itu la ilaha illallah deket banget, selfie bareng, makan siang bareng, di grup ngomong semuanya, chat-chatan, pulang bareng, jalan bareng. Ya akhi, berarti Anda ini nggak boleh bekerja di luar, Masya Allah. nggak boleh, karena nggak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh syariat gitu loh. Nah, Makanya wanita ini pada saat dia keluar rumah, dia harus dalam keadaan istihya, dan orang dalam keadaan malu itu nggak mungkin dandan, itu benar. ya nggak mungkin TP-TP tebar persona gitu, nggak mungkin, itu jauh banget, ngomong aja malu-malu gitu loh. Makanya untuk wanita yang bekerja di luar rumah, dia kalau mau berbicara dengan lawan jenisnya itu lihat ngomongnya cuma gitu doang. Ayah kami manggil kamu, mau dikasih hadiah, udah. Nggak panjang lebar tadi. Iya, tinggal di mana? Lagi ngapain? Anak berapa? Nggak ada. Langsung. Jadi nggak ada basa-basi kalau untuk laki-laki di pekerjaan. Nah, step-step ini yang harus dia lakukan sebagai seorang wanita. Dia harus menjaga dirinya kalau bekerja di luar. Ya, Anda juga baru lama ditanya sama orang, Anda sebenarnya nggak ada kebutuhan Ustadz untuk bekerja di luar. Boleh nggak tetap Anda bekerja? Nggak boleh. Karena nggak boleh dia. Ini soalnya ada kebutuhan baru dia keluar, ya. Beda dengan kerjaan online di dalam rumah ya. Ya. Beda karena Kebutuhannya harus mendesak tadi. iya mendesak. Dianya, kebutuhan dia atau kebutuhan orang tua yang tidak mampu membiayai dia gitu.